Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, umat Tuhan, GBI Lecce, Suprapto, dan semua umat Tuhan yang menyaksikan, yang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Shalom, damai sejahtera Allah bagi Anda dan kami semua di tempat ini. Luar biasa, kita sudah memasuki di bulan kedua di tahun 2022, Bapak Ibu Saudara terkasih. Inilah bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Kata Paulus bilang berkata begini, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita, walaupun kita jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Boleh yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau bersuka cita, mau meninggikan dan puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut.
Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mempersiapkan hati kami lebih dalam lagi Tuhan. Pagi hari ini memuji menyembah. Pagi ini juga kami mempersiapkan hati kami terima kebenaran firman. Kami mau berkata apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Engkau selalu baik, sangat baik atas hidup kami. Dan ada yang bisa menggantikan kebaikan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih ya Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini Ebenezer, Allah penolong kami, dan seterusnya Allah bersama dengan kami. Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus saja yang berbicara, yang menuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya. Katakan kanan kiri, shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan kedua ya, dalam tahun yang baru. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan selamat tahun baru untuk tahun baru Chinese. Kong Si Facai, haleluya, haleluya. Ya, tema firman Tuhan hari ini yaitu doa sebagai pintu mujizat, tapi dosa sebagai penghalang mujizat. Dua kata yang hampir mirip, yang hanya dibedakan dengan satu huruf, yaitu S, doa dan dosa. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16. 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Puji nama Tuhan. Ayat ini sangat terkenal dengan disebut Yakobus 5 ayat 16b. Sesungguhnya dalam satu ayat atau perikop, ya, tidak bisa kita ambil sepenggal-sepenggal. Sangat bahaya. Bisa menyesatkan, ya, supaya kita dapat terarah pengertian dari firman Tuhan yang ada di dalam ayat tersebut atau di dalam perikop yang bersangkutan. Jadi tidak hanya rasa-rasanya ini pas, enggak begitu. Apa konteks asli dari firman Tuhan di dalam ayat itu? Apalagi kalau dalam satu ayat itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipenggal. Biasanya orang senang berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Betul, betul, saya percaya dan sangat yakin. Tapi ayat ini ada kalimat sebelumnya. Karena itu, ini sebab akibatnya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu dalam Kejadian 6 ayat 6 sampai 7, ya, kita lihat ya. Apa sih kecenderungan dasar manusia itu? Ayat 5 dan 6 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan yang semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Membuat hati Tuhan pilu melihat manusia, kecenderungan hatinya melakukan kejahatan di mata Tuhan. Manusia boleh bisa berdramatisir atau bersandiwara di dalam kehidupannya. Sedangkan mungkin ada dosa yang tersembunyi yang hanya tahu dia diri sendiri. Nah, itu harus diakui di hadapan Tuhan. Amin. Masing-masing kehidupan kita harus mempunyai mentor, ya, untuk bisa meminta orang-orang kakak rohani kita untuk mengarahkan kita supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai dosa. Kita berbicara dulu dengan doa. Doa sebagai pintu mujizat. Doa sebagai pintu mujizat.
Sebab itu kalau kita sudah bereskan dosa kita di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, maka semuanya tenang saja. Doa akan menimbulkan terobosan yang besar, ada breakthrough yang besar, yaitu mujizat terbesar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, Tuhan sediakan. Saya melihat di dalam hal doa ada 4 hal, yaitu pertama doa mujizat keselamatan. Doa mujizat keselamatan. Oh, Pak Pendeta, keselamatan kok itu mujizat? Betul. Jangan dikira keselamatan itu bukan mujizat. Kita bisa berubah status kita, ya, dari orang berdosa masuk ke dalam neraka, tapi diangkat dan percaya pada Tuhan Yesus. Dan status kita diubahkan menjadi anak-anak Allah, umat rajani. Itu adalah mujizat. Karena pada dasarnya semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Dan tidak mungkin manusia-manusia itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali yaitu manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman yang sudah menjadi manusia itu sendiri yang bisa menyelamatkan kita. Haleluya. Makanya kita bersyukur, kita harus lebih mengenal kepada Tuhan. Kasih kebaikannya luar biasa. Kita buka di dalam Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang jahat ini berkata, kalau saya dengan kamu, kata orang jahat yang lain, itu wajar kita dihukum mati, disalib. Tapi dia adalah orang benar. Nah, ini pengakuan seorang penjahat ini. Dia akui bahwa Yesus itulah orang benar. Dan dia akui bahwa Yesus adalah seorang raja. Dan ini diucapkan apabila engkau datang sebagai Raja. Kalau doa tidak mengakui Yesus sebagai Raja, itu berarti engkau belum punya iman. Amin. Agungkan Yesus, muliakan Yesus. Apa yang kau inginkan pasti tercapai. Apa yang kau inginkan pasti Tuhan genapi. Jawab dengan doanya. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Apakah Yesus langsung jawab? Yesus langsung menjawab. Ya, di dalam ayat 3 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Siapa itu Yesus sehingga bisa dapat menetapkan, engkau manusia masuk surga. Hai engkau manusia, Yesus engkau masuk surga. Hanya Yesus yang bisa menentukan saya dan Bapak Ibu Saudara masuk surga, masuk dalam kerajaan surga, di dalam taman Firdaus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Sebaliknya penjahat yang lain, dia berkata begini, kalau engkau sebagai Raja, buktikan, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Penjahat ini tidak dijawab. Itu doa juga, tapi doa tidak benar. Doa yang hanya menguji, benar enggak? Kalau engkau Tuhan, buktikan dong, selamatkan kami dari kemiskinan kami, dari penjajahan ini. Itu bukan doa, itu pemaksaan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ada mujizat keselamatan terjadi di dalam doa. Kita harus jujur di hadapan Tuhan.
Yang kedua, doa mujizat keturunan. Kita baca 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Doa minta belas kasihan Tuhan. Ini adalah doa yang bernama seorang ibu bernama Hana. Rahimnya tidak dapat menghasilkan keturunan, sehingga dia diolok-olok, diejek-ejek. Ya. Kemudian Hana berdoa dengan terseduh-seduh dan bermohon kepada Tuhan. Ya. Dia tetap minta belas kasihan Tuhan. Ada mujizat yang luar biasa, karena dia percaya Allah yang sama disembah oleh Hana adalah Allah yang sama yang disembah oleh Sarah, yang dinyatakan mandul tapi punya anak. Ada mujizat pada saat kita berdoa, ada mujizat diberikan keturunan. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sedang merindukan keturunan, teruslah berharap kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong berikan aku keturunan. Amin. Kemudian Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 17. Kemudian jawab Eli dalam 1 Samuel 1 ayat 17. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Pergilah, langkahlah dengan iman. Pada saat kau sudah berdoa, jangan lupa melangkah dengan iman. Ada harapan di dalam Tuhan. Dan katakan, aku punya keturunan, diberkatilah buah kandunganku, diberkatilah buah kandunganku. Amin. Dan berkatakan, keturunanku tidak akan meminta-minta roti. Keturunanku akan menjadi berkat, mendatangkan berkat buat semua orang. Ya, ada iman. Sehingga pada saat itu, beberapa bulan kemudian, hamillah Hana. Sesuai dengan nasarnya, anak pertama dari Hana itu diberikannya kepada Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang bernama Samuel. Samuel, nabi yang dipakai oleh Tuhan dan mengurapi Raja Saul, Raja Daud. Haleluya. Inilah hebatnya doa seorang ibu. Bukankah ada nyanyian lagu, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Terakhir waktu bapak ibu saya belum dipanggil Tuhan, detik-detik terakhir dia berbicara begini, Gerard harus rajin ke gereja. Itu doa seorang ibu. Saya bisa berdiri saat ini, sekalipun berbagai cara iblis untuk berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Tapi yang namanya rencana Tuhan, doa juga seorang ibu, sehingga akhirnya saya menjadi gembala, menjadi pendeta. Ini suatu privilege, suatu penghargaan, kehormatan buat kami untuk melayani Tuhan karena anugerah. Amin. Doa itu mendatangkan keturunan. Haleluya. Yang ketiga, doa mujizat, ya, mengubahkan roti dan ikan. Doa mujizat, ya, mungkin banyak tanggungan,
Tapi Tuhan bisa mengubahkan 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk jumlah wanita dan anak-anak. Mari kita buka dalam Matius 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19, demikian firman Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, ini berdoa ya, dan mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Masa pandemi ini bukan berarti saya berkelimpahan. Sudah bagi-bagikan makanan kepada banyak orang. Setiap minggu 200-an box nasi. Ya. Bukan berarti kami kelimpahan. Tapi sekalipun 5 roti dan 2 ikan yang kami miliki, kami hanya menengadah ke atas dan berdoa minta berkat Tuhan. Buktinya sampai hari ini Ebenezer, Allah penolong kami, Allah penolong keluarga kami. Sekalipun mungkin masalah dan hubungan kami belum selesai, tapi kami percaya Tuhan yang bela. Tuhan yang bela Bapak Ibu Saudara juga. Dan kita bisa bernyanyi, Allah yang bela, siapalah lawan Dia, lebih dari pemenang. Dalam segala hal ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Biar Tuhan Yesus yang dipuji, Yesus yang dimuliakan, Yesus diagungkan. Amin. Allah tidak pernah berjanji bahwa tidak adanya badai, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan di dalam dunia ini. Tapi Allah berjanji, nah, aku beserta dengan engkau kemanapun engkau berada. Aku menyertai engkau. Immanuel Al-Gibor, Allah perkasa beserta dengan kita. Murid-murid Tuhan Yesus disertai oleh Yesus di satu perahu. Tapi kenapa terjadi badai? Kenapa air bisa sampai masuk ke dalam perahu itu? Sampai reaksi dari murid-muridnya, guru, celaka, kami bisa tenggelam, bisa mati, celaka. Ya, inilah yang namanya manusia. Kadang-kadang berpikir berjalan dengan Tuhan seperti tidak adanya jalan tol, seperti tidak ada masalah, ada jalan tol, tidak ada hambatan. Ada. Semua pergumulan dan masalah yang kita hadapi supaya kita menjadi dewasa dalam iman, bahwa kita harus memiliki iman, ya, supaya kami tidak khawatir akan hidup ini. Allah beserta dengan kita. Amin. Doa adalah pintu gerbang mujizat. Jangan mimpi kalau kau menginginkan mujizat tapi jarang pernah berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam baca dalam Injil, sinopsis itu dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selalu sebelum Yesus melakukan pelayanannya, dia berdoa. Bahkan pada saat selesai dia pelayanan, murid-muridnya suruh pergi, berangkatlah bertolaklah ke seberang, aku akan berdoa. Kemudian sesudah itu murid-muridnya karena tidak yakin, aduh ini siapa ini yang bisa berjalan di atas air, hantukah? Banyak kan kadang murid-muridnya hanya tahu hantu. Ingat, kita harus perlu Tuhan bukan hantu. Amin. Allah bisa berjalan di atas air, Yesus berjalan di atas air, segala
kuasa alam semesta tunduk di mata dia. Apalagi masalah dan pergumulan kita. Mungkin kita sudah lapar di antara 10.000 orang itu. Entah kapan kita besok mau makan. Sepertinya kita sudah mau tenggelam. Air sudah sampai di Tuhan cukup, tolong. Itu ujian. Kau tahu, hasil dari ujian itu menimbulkan emas. Amin. Allah tahu keterbatasan kita. Doa mujizat mendatangkan berkat. Makan 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Total sekitar estimasi 10.000 orang. Doa mendatangkan mujizat. Yang keempat, doa mujizat kesembuhan. Mari kita buka Markus 8 ayat 28. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, ini doa seorang perempuan, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman timbul dalam hidup kita. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan dan dikembangkan dalam hidup kita dan melangkah. Itu menghasilkan iman dan doa yang dahsyat. Dia berkata, perempuan itu, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia punya iman yang besar. Perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun ya. Pendarahan. Kalau 10 tahun aja udah di 3.600 hari ya. Berarti kalau 12 tahun 4.000 hari. Seorang wanita setiap bulan akan mengalami pendarahan. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Semakin bertambahnya umur, mencapai umur 50-an, pendarahannya akan tidak beraturan. Kita berbicara yang normal saja dulu, 7 hari lah. Seorang wanita kalau mengalami pendarahan pasti emosinya naik, gampang tersinggung, mudah marah, ya. Pokoknya kalau orang manusia sekarang ini galau gitu, semua susah gitu loh. Kadang ada juga yang mengalami kelilit gitu loh, sakit perutnya, sakit. Bayangkan gak, ini 7 hari rasanya repot, risih. Itu loh, betul kan? Para wanita, ini 4.000 hari pendarahan. Zaman dulu belum ada yang namanya pembalut wanita, softtek segala macam. Dia sudah pergi sana sini dan tabib-tabibnya sudah menolak nyerah. Coba bayangkan, untuk dapat mencapai kerumunan orang banyak saja, ya, itu pun udah puji Tuhan. Sampai ke dekat dengan Yesus pun puji Tuhan. Dan jalannya lagi, kalau orang mengalami pendarahan lemes, apalagi 40.000 hari, pasti orang-orang sudah melecehkan dia, bau pergi. Tapi dia tidak pernah putus asa. Ini langkah iman yang hebat. Sekalipun jalannya terseok-seok, ya. Tapi akhirnya dia selalu berusaha, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini doa yang hebat. Doa mendatangkan mujizat. Doa yang tidak pernah putus asa. Doa yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan.
Sampai akhirnya dia menggapai jubahnya. Jubah Yesus. Kalau saat ini para ibu dan wanita sedang sakit ataupun sakit yang lain, percayalah, terus berharap andalkan Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus berdoa, berdoa, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Satu kata sebaliknya yang bisa menghalang mujizat, yang hanya beda satu huruf dari doa, yaitu dosa. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini penting sekali. Penghalang mujizat kita harus selesaikan dengan bilur darah Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kamu mengaku segala dosamu, maka Allah ialah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan dari segala kejahatanmu. Amin. Kalau kita orang berdosa, cepat-cepat datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Akibat dosa pasti bikin malu. Itu ikuti saja prosesnya tuh, proses dalam kehidupan ini. Yang penting kita sudah diselesaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita diperdamaikan karena dosa itu menghalang. Sepertinya doa kita mentok di internet. Buat terobosan kita berani untuk jujur dengan kehidupan kita. Dosa itu ada dosa keturunan nenek moyang kita. Dosa Adam dan Hawa, dosa orang tua kita, nenek moyang kita. Dan juga dosa apa yang kita buat. Yuk kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Sebab tidak ada yang namanya perdamaian tanpa pencurahan darah. Hanya darah Yesus Kristus yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan kita sudah hidup tinggal di dalam Tuhan, sepertinya itu bukan berarti kekuatan kita. Kita belajar jangan seperti ahli Taurat, ya, ahli Taurat dan juga ya, orang-orang Farisi yang dia melihat seorang wanita kedapatan berzina, ya, dia tarik di depan umum, dipermalukan, sehingga sampai wanitanya udah pasrah. Memang dosa itu tetap dosa, harus dipertanggungjawabkan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kitab Ibrani katakan dalam Ibrani 4 situ dikatakan di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya telanjang dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan manusia di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Ya di sini dikatakan ya, firman Tuhan dalam Yohanes 8-7, dalam Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.
Bukan berarti Tuhan bela orang yang berdosa. Bukan berarti Tuhan Yesus kompromi dengan dosa. Bukan. Dosa itu tetap dosa. Dan upahnya adalah maut. Akhirnya satu demi satu meninggalkan. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ahli Taurat pun pergi. Dia menyadari dia sendiri tidak berdosa. Dia sendiri orang berdosa. Kemudian dalam ayat 11, Yohanes 8 ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Setelah kita diselesaikan oleh bilur darah Yesus Kristus, kita harus komitmen, lakukan perintah Yesus, pergilah, jadi saksi Tuhan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kapan? Mulai dari sekarang. Jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Pertanyaannya, Pak Pendeta, saya kan daging lemah. Roh memang penuh daging lemah. Nah inilah namanya ayat selalu dipenggal-penggal. Jadi alasan membenarkan dirinya sendiri. Betul, roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi ayat itu satu kata, satu kalimat, satu ayat itu tidak bisa dipenggal. Di situ ayat yang utuhnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya ulangi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tuhan tahu keterbatasan kita, daging lemah. Tapi jangan berhenti dalam kelemahan itu, tapi selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan yang memberikan kekuatan kita. Dan sesudah itu jangan beri kesempatan si iblis. Terus bagaimana dong caranya Pak Pendeta? Kita buka firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 34. 1 Korintus 15 ayat 34, demikian firman Tuhan. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, sikap kita agar tidak berbuat dosa lagi. Yang pertama, satu, perhatikan pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kedua, selalu sadar, waspada, dan jaga hati. Jangan beri kesempatan si iblis. Kita usir iblis bukan berarti iblis itu jauh 1000 meter. Dia dekat, menanti saatnya kita lengah. Kalau sampai tidak ada di rumah itu orang, iblis akan berkali lipat datang lebih banyak lagi. Sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketiga, kenal Allah lebih dalam, kenal kasihnya Tuhan. Ya, semakin mengenal kasih Allah maka akan timbul malu berbuat dosa. Makanya di dalam perjamuan kudus selalu dikatakan dalam 1 Korintus 11 ya. Selalu dikatakan gini, perbuatlah ini menjadi peringatkan akan aku. Kita harus selalu diingatkan. Setelah kita mengenal lebih dalam lagi kasihnya Tuhan, pasti ada timbul dalam hati kita malu untuk melakukan dosa. Yang keempat, sikap kita agar tidak berbuat dosa, yaitu kita menolak melakukan dosa. Kita menolak dosa itu. Tapi kita tidak pernah menolak orang yang berbuat dosa untuk bertobat. Menolak dosa itu karena dosa buat hubungan manusia jauh dari Allah. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, jangan kau rusak. Amin. Haleluya, haleluya. Semuanya ini kita belajar bahwa doa sebagai pintu mujizat, tapi dosa sebagai penghalang mujizat. Mari kita berdoa. Salibnya
Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Kami tidak mau terlepas dalam hadirat-Mu. Kiranya nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menyucikan kami, menguduskan kami, mendamaikan kami dengan Bapa di sorga. Kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Kami adalah keturunan Abraham Tuhan Yesus, dan berhak terima janji-janji Tuhan. Pada saat dosa-dosa kami disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus Kristus, kami didamaikan dengan Allah. Pendengaran Tuhan sangat tajam mendengar doa kami. Tangan Tuhan sangat panjang untuk menolong kami. Apa yang pergumulkan masalah, persoalan yang kami hadapi, ya Bapa di surga, Tuhan, Engkau yang berikan jalan keluar. Yang berbeban berat mengalami kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berputus asa diberikan pengharapan. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh bilur darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah perdamaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Semua percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan sehidangan semeja perjamuan kudus, sakramen yang maha kudus dengan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Ya, jika di rumah tidak ada roti, bisa disiapkan crackers. Kalaupun ada roti juga boleh disiapkan juga. Dan juga anggur disiapkan. Kalaupun tidak ada anggur, boleh teh. Ya, teh tawar. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari kita koreksi diri kita minta ampun segala dosa-dosa kita, ya, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat Tuhan. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Ampuni kami Tuhan Yesus, setiap apa yang kami ucapkan yang timbul dalam hati kami yang tidak berkenan, Tuhan Yesus ampuni. Kuduskan kami Tuhan, seluruh tubuh kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Kiranya darah Yesus Kristus menyucikan kami. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini
adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, ucapkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersorak-sorak, katakan haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pencurahan Pentakosta ketiga. Oh, pencurahan Roh Kudus, sehingga engkau bisa sanggup menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Kami sudah beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Tapi kami percaya Tuhan sendiri tidak terbatas untuk memberkati kami. Tuhan, kami berdoa membawa bangsa negara kami, kota kami, pemimpin bangsa negara dan kota kami, dari pelosok Sabang sampai Merauke. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Engkau yang memegang teguh para tangan pemimpin kami, menuntun mereka. Tuhanlah yang memampukan dalam menghadapi banyak hal, memimpin 250 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, dari anak-anak bayi, remaja, pemuda, bahkan orang tua. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, perkenanan Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Gembala Sidang kami Pak Niko, keempat wakilnya, KCK 9, Pak Sony Waklau, dan seluruh gembala cabang ranting yang ada. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Gerrit Sarapi, beserta dengan ibu dan ketiga anaknya. Kau berkati keluarga hamba-Mu, sidang jemaat, umat-Mu, dimanapun mereka berada, Kau sendiri yang memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami
yang sedang mengalami bencana. Tuhan, biar kiranya melalui perpanjangan tangan anak-anak Tuhan, lembaga-lembaga pemerintahan untuk terus menyalurkan bantuan agar kekuatan dan penghiburan dari Tuhan nyata untuk saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah proses vaksinasi nasional terus berlanjut sampai semuanya divaksin. Tuhan, kami berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Engkau yang memberkati seluruh kehidupan umat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Pendidikan anak-anak umat-Mu Tuhan memberkati. Biar kiranya nyata perbedaan orang-orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Segala puji hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap terima berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui Putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya, katakan amin. Haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.